Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Ini saya sudah sampai di halaman 102 hingga 103 ya Dek ya. Soal yang akan saya bahas kali ini nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Soal nomor 1 hingga nomor 5 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Dicek aja ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, negatif 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Oke, untuk mengerjakan soal ini, cara gampangnya gini aja. Titik yang diketahui ini kita gambar dulu pada bidang koordinatnya. Sekalian juga kita gambar sumbu simetrinya, yaitu x sama dengan 3. Nanti akan langsung ketemu nilai minimumnya. Seperti ini. Ini ya Dek, titik-titiknya tadi 3, negatif 12, 7,36, sumbu simetrinya X sama dengan 3. Yuk, 3, negatif 12, berarti X-nya 3, Y-nya negatif 12. X3 itu di sini, Kak Sari bikinnya kecil banget ya. Satu kotak ini Kak Sari bagi 3, supaya nanti 36-nya itu ketemu di atas sana ya. Ya, X-nya 3 itu di sini, kemudian Y-nya itu negatif 12. Y yang negatif itu ada di bawah sini ya, ini dia, negatif 12. Jadi kita hubungkan 3 ke negatif 12 pakai garis putus-putus seperti ini. Nah, di sini nih titik 3, negatif 12. Kemudian satunya lagi 7,36, X-nya 7 itu yang ini. Kemudian Y-nya 36 itu ada di atas sana ya. Nah, ke sini terus belok ya. Oke, kita hubungkan dengan garis putus-putus juga. Oke, ini dia 7,36 ya, titiknya ada di sini. Nah, dari dua titik ini sebenarnya sudah bisa kita hubungkan. Ini sudah membentuk grafik fungsi kuadrat tetapi masih satu sisi. Ini kita hubungkan aja ya, agak melengkung gitu deh, seperti ini. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya. Ini Kak Sari tarik garis tadi dari atas ini terus belok ke sini. Ini di sini ya. Kemudian sebenarnya ini kalau dibelokkan lagi kembali lagi ke atas sana, Dek. Kenapa? Karena kita tadi dikasih tahu sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 itu kan yang ini. Jadi kalau kita tarik garis ini menjadi sumbu simetri. Kayak gini ya garisnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini ya. X sama dengan 3, kita tulis di sini X sama dengan 3. Sehingga sifat grafik itu gini deh, grafik fungsi kuadrat ya. Kalau dia sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3, berarti besar kurva yang di sebelah kanan ini itu nanti akan sama persis dengan besar kurva yang di sebelah kirinya. Sehingga ini dari 3 ke 7 ini jaraknya berapa langkah sih? 1, 2, 3, 4, kan 4 langkah. Jadi nanti satu sisinya lagi juga 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di titik negatif 1. Komanya berapa Kak? Komanya sama, 36 ya. Nih, negatif 1,36 sekitar di sini. Kita tarik garis putus-putus dulu boleh, terus nanti dihubungkan. Ini ya, ini negatif 1,36 ada di sini. Ini dia garis putus-putusnya. Nah, sekarang dari titik yang atas ini kita hubungkan juga ke negatif 12 yang di bawahnya sini ya, Dek ya. Kayak gini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini dia, seret, terus kembali lagi ke atas sana ya. Nah, sehingga tadi yang ditanyakan adalah nilai apa ini? Nilai minimum fungsi. Sudah terlihat jelas deh. Nilai minimum itu nilai yang paling bawah. Nah, di sini Y-nya sama dengan berapa sih? Ini dia, negatif 12 ya. Jadi terjawab bahwa nilai minimum fungsinya, nilai minimum fungsi fx, jawabnya gini. Y sama dengan F3. Kenapa F3? Karena sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 ya. Nilai minimum, nah Y sama dengan F3 itu sama dengan berapa tadi? Negatif 12. Gitu aja sebenarnya. Tidak perlu kita bikin rumus fungsi kuadratnya, nggak perlu. Kenapa? Karena ini sudah dikasih tahu X sama dengan 3 dan dua titiknya tadi salah satunya melalui sumbu simetrinya. Jelas ya bahwa nilai minimum itu pasti berada pada sumbu simetrinya. Ya udah, ini kan puncaknya ada di bawah sini. Inilah nilai minimumnya, yaitu negatif 12 gitu. Oke, lanjut kita kerjakan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, bila fungsi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X kurangi M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan nilai M-nya. Oke, jadi kita akan menggunakan rumus menentukan nilai minimum. Masih ingat rumus menentukan nilai minimum?
Ini dia rumus nilai minimum. Sebenarnya rumus nilai minimum atau nilai maksimum itu sama saja ya, atau disingkat dengan Y optimum. Minimum itu kalau gambar grafiknya tadi terbuka ke atas, jadi puncaknya ada di bawah. Kalau nilai maksimum itu grafiknya terbuka ke bawah ya, puncaknya ada di atas kayak gitu. Nah, rumusnya ini Y optimum sama dengan negatif diskriminan D ya per 4A. Nah, diskriminan itu rumusnya apa? Gini, kita tulis dulu negatifnya ini. Diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C gitu per 4A. Nah, dari persamaan yang kita punya ini, dari persamaan fungsinya ini ya, Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi M. Nanti kita akan tahu bahwa nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 6, dan nilai C-nya adalah negatif M gitu. Nggak apa-apa, kita masukkan dulu ya. Ini Kak Sari catat ulang dulu fungsi Y-nya. Sebelumnya ini satu lagi nilai minimum 3 ini kita catat sebagai YO. YO-nya nilainya sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ya. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi M. A-nya adalah 2, ini. B-nya adalah 6, oke. C-nya adalah negatif M, dan Y optimumnya adalah 3. Kita masukkan ke rumus yang di sini, yang di bawah ini aja ya. Tulis ulang, Y optimum sama dengan negatif dalam kurung B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4 kali A gitu ya. Nah, yuk masukkan YO-nya ada 3 sama dengan negatif B kuadrat, B-nya kan 6, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, dikurangi 4 kali A. A-nya 2, dikali C. C-nya adalah negatif M. Gini nulisnya, kalau negatif dikasih kurung dulu ya. Baru kurung yang besar, pasangannya yang di sini. Per 4 kali A. 4 kali A-nya 2, kayak gini. Nah, yuk, sama dengan nih ya, 3-nya tetap dulu. Ini negatifnya boleh tulis dulu. Nah, ini kita hitung ya. 36 dikurangi 4 kali 2 kali negatif M. Berarti yang kita hitung ini dulu. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif M. Berapa? Negatif dikali negatif positif ya. Jadi negatif 8 dikali negatif M, hasilnya adalah positif 8M. Jadi gini nulisnya. 36 plus 8M gitu per 4 kali 2, 8. Oke. Kalau sudah seperti ini, Dek, 8-nya ini bisa kita pindah ke sana. Tadinya kan dia posisinya per atau pembagian. Kalau dipindah ke sana, menyeberangi sama dengan kebalikannya pembagian, yaitu perkalian ya. Jadi 3 dikali dengan 8. Nah, yang sebelah sini kita buka kurungnya ya. Negatif kali 36 adalah negatif 36. Negatif dikali positif 8M adalah negatif 8M. Jadi sudah tidak ada pernya loh ya, karena 8-nya sudah pindah ke sini ya, menjadi perkalian. Kayak gitu. 3 kali 8 adalah 24, sama dengan negatif 36 kurangi 8M. Oke. Nah, sekarang yang mau Kak Sari pindah justru negatif 8M ini pindah ke sini. Tadinya tandanya negatif, kalau dipindah ke sini menjadi positif atau ditulis 8M saja. Negatif 36-nya tetap. Ini 24 kita pindah ke sini ya. Tadinya positif dipindah ke sini menjadi negatif kayak gitu. Sudah paham kan pemindahan ruas ya? Bisa. Kemudian ini dilanjutkan 8M sama dengan, nah, negatif 36 ada lagi negatif 24, jadinya negatif 60, sehingga nilai M-nya adalah negatif 60 dibagi 8 ya, negatif 60 per 8. Atau kalau kita perkecil, kesederhanakan, ini bisa sama-sama dibagi 4 ya. Negatif 60 dibagi 4 adalah negatif 15 per 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, ini. Jadi nilai M-nya adalah negatif 15 per 2. Tadi yang ditanyakan nilai M kan? Coba kita cek. Tuh, betul. Tentukan nilai M. Ya sudah, berarti nilai M-nya adalah negatif 15 per 2. Selesai. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Kita baca dulu nomor 8. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyaknya pelanggan telepon genggam N dalam satuan jutaan orang gitu ya, dalam juta orang, dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4x kuadrat ditambah 36,1x ditambah 83,3 dengan X sama dengan 0 merepresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum?
Ini gampang aja, pada tahun berapa? Pasti pada tahun 2002. Langsung kita jawab dulu ya, yaitu pada tahun 2002. Nah, banyak pelanggannya berapa sih pada tahun 2002 ini? Kita buktikan di sini ya. Yuk, nanti dia pasti pelanggan pada tahun 2002 ini yang paling banyak. Caranya gini aja deh. Kita bikin tabel ya, mulai dari 1995, 1996, 97, 98, 99, terus tahun 2000, 2001 dan 2002. Tadi katanya tahun 1995 itu X-nya sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita tulis X sama dengan 0. Nanti tahun 96 itu X-nya sama dengan 1 ya. 97 X-nya sama dengan 2. Ini X sama dengan 3, X sama dengan 4. Kan naik 1 tahun terus gitu ya. Ini ya, terus nah terakhir nanti yang 2002 X nya sama dengan 7. Sekarang kita hitung dulu untuk yang tahun 1995. Kita masukkan X nya sama dengan 0, dimasukkan ke rumus ini ya. Berarti N sama dengan 17,4 kali 0 kuadrat ditambah 36,1 kali 0 ditambah 83,3. Hasilnya sama dengan, ini kan dikali 0 ya, 0 ya, di sini juga 0. 0 tambah 0 tambah 83,3. Ya tetap 83,3. Ini satuannya juta ya nanti. Sini tulis 83,3. Itu tahun 1995. Sekarang kita cek untuk tahun 1996. Berarti X-nya diganti 1. Gini nulisnya 17,4 dikali 1 kuadrat gitu ya, ditambah 36,1 kali 1 ditambah 83,3. Nih kalau dihitung biasa aja, Kak Sari tadi udah ngitung, hasilnya adalah 136,8. Nih, masukkan ke sini. Tuh kan, bertambah ya. Tahun 95 hanya 83-an. Tahun 96 136-an ya. Ke sini nanti pasti makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena X-nya kan lebih besar, makin besar ya. Nah, langsung aja kita hitung untuk yang tahun 2002 ya. Sini untuk 2002 berarti N sama dengan X-nya diganti berapa? 7. Berarti 17,4 kali 7 kuadrat tambah 36,1 kali 7 gitu ditambah 83,3. Hasilnya adalah 1188,6 di sini. 1188,6. Nah, ini bacanya berapa? Bacanya karena tadi satuannya juta orang ya, Dik ya. Berarti gini, 11886 terus ditambahin nolnya 5. Nah, gitu. Jadi 1.188 1 miliar 1.188.600.000 pelanggan itu pada tahun 2002. Nah, ini yang paling banyak ya. Nah, di sini agak sedikit, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, tertingginya di tahun 2002 kalau menggunakan rumus fungsi kuadrat yang diberikan pada soal yaitu ini. Oke, jadi sudah terjawab ya. Karena yang ditanya hanya pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum, sebenarnya jawabannya hanya pada tahun 2002 gitu saja. Tetapi untuk pembuktiannya gini. Nanti kalian boleh melengkapi tabelnya di sini ya, dihitung masing-masing ya, Dek ya. X-nya diganti 2 gitu, dimasukkan sini berarti 2 kuadrat ya 4. 17,4 kali 4 ditambah 36,1 kali 2 ditambah 83,3. Hasilnya berapa? Taruh di sini. Oke, dan seterusnya. Bisa lah ya. Kak Sari mau lanjut dulu ke soal nomor 9. Yuk. Nomor 9, jumlah dua bilangan adalah 30. Jadi bilangannya bebas ya. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Nanti mirip lagi dengan soal nomor 10. Yuk, selisih dua bilangan adalah 10. Nah, ini selisihnya. Kalau nomor 9 tadi jumlah ya. Kemudian jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, di sini tadi maksimum ya. Nah, ini yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Caranya kalau Kak Sari pakai coba-coba aja sih deh untuk mengerjakan nomor 9 dan 10 ini. Nomor 9 dulu ya. Tadi kan katanya dua bilangan kalau dijumlah hasilnya 30. Nah, berapa aja sih bilangannya? Bisa bebas sebenarnya, 10 tambah 20 kan 30 juga ya. Bisa kalau 11 berarti tambah berapa? 19. 11 tambah 19 kan juga 30. Kalau 12 berarti 18 kan gitu. Kalau 13 ya ditambah 17. Sebenarnya bebas berapa aja ya. 14 dengan 16. Kalau 15 ditambah berapa biar jadi 30? 15 juga gitu kan.
Nah, terus ini kalau misalnya 16, bilangan yang pertama 16 berarti bilangan keduanya 14 nih ya, kayak gitu. Tetapi kita cek satu persatu yang kalau dikalikan hasilnya maksimum. Ini kalau 10 kali 20 200 ya. 11 dikali 19 berapa ya? 209 deh. 12 kali 18 adalah 216. Ini Kak Sari tadi udah ngitung duluan loh ya. 13 kali 17 221. Makin naik ya, nih makin naik nilainya ya. Kita lihat nanti yang paling maksimal yang mana. 14 kali 16 adalah 224, 15 kali 15 adalah 225. Nah, ini udah paling maksimal ini. Karena nanti kalau 16 dikali 14 itu kan kayak 14 kali 16 ya. Nih turun lagi 224. Jadi jawabannya kedua bilangan itu adalah 15 dan 15. Kebetulan aja sama. Karena hanya 15 dan 15 aja yang kalau dijumlahkan hasilnya 30 dan kalau dikalikan hasilnya maksimum yaitu 225. Nanti kalau kamu coba dengan bilangan-bilangan yang lain pasti nggak akan menemukan ya. Jawabannya yang tertinggi kalau dikalikan ya ini 225 ini dari 15 kali 15. Oke, berarti kita jawab ya untuk nomor 9. Kedua bilangan tersebut adalah 15 dan 15 gitu. Nah, untuk nomor 10 mirip-mirip ya. Kita cari yang bilangan kalau dikurang hasilnya 10 gitu loh. Bilangan berapa kalau dikurang hasilnya 10? Coba ya. Bisa 20 dikurangi 10, bener kan? 20 kurangi 10 itu 10. Bisa juga 15 dikurangi 5 ya, biar jadi 10. Terus berapa lagi? Atau 10 dikurangi 0, bener kan? 10 dikurangi 0 juga 10 ya. Atau Kak Sari kepikiran juga ini 5 sama negatif 5. Nah ini 5 di sini ya, 5 dikurangi kan tadi kan perintahnya memang selisih ya, dikurangi ya, ini 20 kurangi 10 jadinya 10, 15 kurangi 5 10, berarti ini juga gitu, 5 kurangi negatif 5 dikurangi negatif 5 ini juga sama 10 adek ya. Tanda kurang berdekatan dengan kurang ini menjadi nyetrum, sebuah tanda plus, nulisnya gini 5 plus 5 tuh, 5 plus 5 berapa? 10 juga kan, jadi boleh pakai 5 dengan negatif 5 boleh. Nah di antara pilihan ini atau nanti kalian ambil bilangan-bilangan yang lain boleh, pokoknya kalau dikurangin hasilnya 10. Kak Sari mau yang ngecek yang ini aja di antara bilangan-bilangan ini, terus kita cari kalau dikalikan hasilnya minimum ya, yang paling kecil. Ini dulu, 20 kalau dikali 10 200. Wow, masih besar. 15 kali 5 75. Oke lah, agak kecil. 10 kali 0. Nah, ini 10 kali 0 kan 0. Apakah ini udah paling minimum? Kita lihat dulu. Ternyata 5 dikali negatif 5 adalah negatif 25. Nah, ini yang paling minimum ya. Sudah paling kecil ini. Nggak akan ada lagi bilangan lain kalau dikalikan dia hasilnya minimum. Tapi syaratnya kalau dikurangi hasilnya harus 10 tadi. Oke, jadi terjawab ya. Maka bilangan yang dimaksud adalah 5 dan negatif 5, atau dibalik negatif 5 dan 5 ya. Salah satunya 5, yang lainnya adalah negatif 5 gitu. Kita tulis ya di sini. Tentukan kedua bilangan tersebut. Kedua bilangan tersebut adalah 5 dan negatif 5 gini. Selesai ya deh ya, dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti akan Kak Sari bantu jawab sebisa mungkin ya, sebaik-baiknya. Karena kalau di kolom komentar itu kan terbatas ya deh. Nah kalau yang sudah masuk ke grup, ada pertanyaan boleh kita diskusi lebih jauh lagi di grup ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu, terima kasih banyak. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang bertanya-tanya, nomor WA-nya Kak Sari untuk gabung di grup ini ya, 081 456 10 9 870. Dah, bye-bye.